Sosiopat sosial tanpa disadari ialah individu yang berperilaku manipulatif, menindas secara emosional, eksploitatif, penuh tipu daya, namun ia tidak menyadari bahwa dirinya adalah ancaman sosial. Mereka bukan psikopat klinis, tapi mampu menggerogoti dinamika sosial lewat pesona palsu, logika bengkok, dan moralitas yang terfragmentasi. Mereka seringkali bukan pelaku kriminal, mereka justru disukai banyak orang. Namun efek sosial yang dapat ditimbulkannya ialah kerusakan kolektif dalam relasi, integritas sosial dan keotentikan antar manusia. Tipe MBTI yang paling rentan jadi sosiopat sosial tanpa disadari ialah ENTJ, ENTP, dan ENFJ. Tipe kepribadian ENTJ, si pemimpin strategis yang bisa jadi predator sosial, punya fungsi dominan extraverted thinking dan introverted intuition sebagai sekundernya. Secara positif, ini menciptakan pemimpin yang logis, efisien, dan visioner. Namun saat integritas moral mereka rendah, ENTJ bisa menjadi mesin sosial tanpa empati yang sangat rasional. Yang membuat ENTJ berpotensi menjadi sosiopat sosial ialah karena mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatur dan mengontrol kelompok manusia secara logis tanpa terlalu terganggu oleh empatinya. Mereka bisa menyembunyikan niat egoistik di balik narasi besar, seperti efisiensi, kemajuan, atau rasionalitas sistem. Dan karena introverted feeling-nya inferior, mereka bisa mengecilkan rasa bersalah atau refleksi moral, bahkan pada saat sudah menyakiti banyak orang. ENTJ yang tidak sadar sedang merusak biasanya akan berkata, "Aku hanya melakukan apa yang perlu untuk mencapai hasil." Padahal, banyak yang dikorbankannya itu adalah integritas emosional orang lain. Selanjutnya, ada tipe kepribadian ENTP, si inovator lihai yang bisa jadi manipulator ideologis. ENTP dominan dengan extraverted intuition dan introverted thinking sebagai fungsi sekundernya. Mereka cerdas, luwes, dan penuh ide. Namun jika shadow self-nya aktif, ENTP bisa menjadi penjual ideologi licik, menjual utopia palsu atau menjustifikasi eksploitasi demi eksperimen sosialnya. Potensi destruktif yang dapat ditimbulkannya ialah mereka mampu membungkus manipulasi dalam narasi cerdas dan menghibur. ENTP dengan extraverted feeling inferior bisa menggunakan emosi orang lain sebagai data eksperimen, bukan empati. Mereka bisa menjadi provokator sosial tersembunyi yang membuat kerusuhan intelektual, tapi tidak memikul tanggung jawab moral. ENTP berpotensi menjadi sosiopat sosial yang disukai karena mereka pandai berbicara, tampak karismatik, dan ide yang dimilikinya selalu tampak lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan. Tapi kerusakannya nyata, yakni kekacauan sosial yang dibungkus sebagai wacana bebas atau eksplorasi intelektual. Selanjutnya ada tipe kepribadian INFJ, si penyelamat yang bisa jadi manipulator moral. Tipe kepribadian INFJ memiliki fungsi kognitif dominan introverted intuition dan extraverted feeling sebagai fungsi sekundernya. Mereka adalah tipe kepribadian yang secara lahiriah paling peduli, bijak, dan spiritual. Tapi jika shadow-nya aktif, INFJ bisa menjadi manipulator moral yang paling licin. Mereka dapat menyelubungi niat mengontrolnya dengan dalih menolong atau memahami lebih dalam. Mereka bisa menggunakan rasa bersalah dan empati orang lain untuk mengendalikannya secara halus. Ketika extraverted sensing inferiornya muncul dalam bentuk tak sadar, INFJ bisa mengontrol situasi sosial secara pasif-agresif, menciptakan distorsi realitas berdasarkan prediksi intuisi mereka sendiri, bukan kebenaran objektif. INFJ yang rusak seringkali akan memonopoli moralitas dan berkata, "Aku tahu apa yang terbaik untukmu meskipun kamu belum tahu." Padahal itu adalah penjarahan kebebasan eksistensial orang lain secara halus. Alasan ketiga tipe kepribadian ini paling rentan ialah karena ketiganya mengandalkan fungsi intuisi sebagai tulang punggung navigasi realitasnya. Intuisi itu sangat powerful, tapi juga tidak transparan, bersifat spekulatif, dan rentan dipelintir oleh ego.
Mereka juga punya fungsi inferior yang lemah dalam aspek kepekaan sosial atau moral internal. Tipe kepribadian ENTJ dengan introverted feeling inferiornya lemah dalam perenungan moral internal. Tipe kepribadian ENTP dengan extraverted feeling inferiornya lemah dalam kepekaan sosial nyata. Dan INFJ dengan extraverted sensing inferiornya dapat membuat realitas yang dilihat bisa sangat bias dan direkayasa oleh intuisi. Dalam posisi stres, trauma, atau lingkungan toksik yang menyuburkan narsisme, fungsi-fungsi ini bisa berkembang menjadi alat manipulasi sosial yang sangat canggih dan berbahaya. Bukan karena jahat, melainkan karena mereka tidak menyadari bahwa tindakannya sedang merusak. Kesimpulannya, sosiopat sosial adalah produk dari kompleksitas. Pada akhirnya, sosiopat sosial bukanlah makhluk asing, bukan juga penjahat dalam film yang mudah dikenali dari kejamnya tindakan. Kadang mereka lahir dari struktur kepribadian yang canggih, logis, namun kehilangan keseimbangan batin yang mendalamnya. Ia bisa menjadi pemimpin yang brilian, inovator yang mempesona, atau penasehat spiritual yang tampak welas asih. Tapi tanpa kesadaran akan bias moralnya sendiri, mereka dapat berubah menjadi agen destruksi yang halus namun merusak. Inilah paradoks yang paling berbahaya ketika seseorang merasa dirinya melayani orang banyak, padahal sebenarnya mereka sedang menjadikan orang lain sebagai alat untuk mengafirmasi keakuannya sendiri. ENTJ yang mengendalikan atas nama efisiensi. ENTP yang memprovokasi demi wacana tanpa batas. Dan INFJ yang menuntun demi kebaikan bersama. Mereka sebenarnya sedang menanamkan dominasi nilai-nilainya ke dalam kepala orang lain. Kesadaran ini harus menyentuh titik terdalam pada diri kita bahwa niat baik tidak selalu melahirkan dampak baik. Apalagi jika dilahirkan dari struktur kepribadian yang terlalu dominan namun tak diregulasi secara moral. Seringkali yang tampak sebagai kebijaksanaan adalah bentuk lain dari kontrol terselubung. Dan yang kita sebut karisma justru merupakan mekanisme penyamaran ego kolektif. Maka pertanyaan akhirnya bukan, apakah aku ini sosiopat sosial? Melainkan, seberapa besar aku bersedia menyadari bahwa kecerdasanku bisa menjadi alat perusak jika aku tidak cukup rendah hati untuk mengujinya dengan nurani. Dan dalam ruang sunyi kesadaran itulah yang membuat kita bisa mulai membedakan antara menjadi penggerak peradaban atau perusak dalam balutan peran sosial. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.